beberapa hari yang lalu saya melihat reels di IG saya tentang Ustadz itu orang tua tidak boleh melarang anaknya menikah dengan orang yang dicintainya. Ya Allah. Sabar ya. Kecuali ada halangan syariat. Pertanyaan saya, halangan syariat itu seperti apa? Saya gemeteran. Nafas. Oh, saya pikir ini mau nangis. Ya, merah juga. Saya takut berekspresi tadi. Dan bagaimana jika orang tua tidak merestui? Padahal tidak ada halangan syariat, tetapi feeling seorang ibu itu kuat. Kalau anaknya dengan pilihannya dia itu nggak akan bahagia ke depannya. Sampai-sampai si ibu ini tuh ke guru orang tuanya, ke guru ibunya. Ke guru ibunya. Ke orang pintar, tapi bukan dukun ya Pak Ustadz. Ke orang yang lebih pintar yang dianggap sebagai guru. Karena orang tuanya itu juga mengaji di guru tersebut. Nah, lalu si ibu ini datang ke guru tersebut dan jawabannya itu sama seperti feeling ibunya. Tetapi si anak ini malah bertanya, memangnya saya tidak boleh menikah mah gitu. Padahal si ibu itu nggak ada niatan untuk menghalangi, dan akhirnya si anak ini sampailah ke jenjang pernikahan. Belum lama, baru beberapa bulan menikah, si anak ini terjadilah percekcokan, dan setelah beberapa tahun menikah, akhirnya mereka memutuskan berpisah. Ya walaupun baru secara agama, belum secara negara. Pertanyaan saya, apakah tindakan si ibu ini salah Pak Ustadz? Tidak ada hal yang lebih baik bagi orang yang saling mencintai kecuali menikah. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan, ini saya pernah membahas ini dalam fikih cinta ya. Ada seorang paman bertanya kepada seorang sahabat Nabi tentang ponakannya yang perempuan yang sedang dilamar oleh dua laki-laki. Yang satu laki-laki kaya, tetapi perempuan ini, anak yatim ini tidak berkenan kepada laki-laki itu. Yang satu lagi laki-laki miskin, tapi perempuan ini cinta kepada laki-laki itu. Pamannya sebagai wali bertanya kepada seorang sahabat Nabi, saya pilih yang mana? Baiknya yang mana nih? Yang kaya atau yang miskin? Sementara yang perempuan lebih berkenan kepada yang miskin. Kalau feeling saya lebih cocok dengan yang kaya supaya menafkahi dia. Jadi dia hidupnya akan jauh lebih baik. Apa kata para sahabat? Nikahkan dia kepada siapa yang dia cintai. Jadi di zaman Nabi, cinta itu dihargai teman-teman. Enggak dipandang sebelah mata. Kalau kita sekarang kan menganggap cinta itu kayak bukan bagian yang penting dalam agama. Padahal cinta itu sesuatu yang berharga dalam agama. Dan ada juga banyak buku ditulis oleh para ulama tentang al-ishq, tentang cinta. Dan ulama-ulama yang menulis tentang cinta itu ulama-ulama besar. Salah satunya Ibnu Qayyim. Jadi kalau bab cinta ini nggak penting, kenapa para ulama itu menulis buku tentangnya? Harusnya ya udah nggak usah. Pokoknya kamu feeling ibu itu kuat, udah percaya aja deh. Ini kan doktrin kan? Kenapa kita nggak membuka ruang diskusi? Mama dulu punya pengalaman, Mama pernah sakit hati. Tipe orang cowoknya tuh persis sama. Ini bukan karena Mama trauma ya, tapi Mama membaca ada karakter yang kayak gitu pada dirinya gitu. Misalnya nih, kan boleh kan ngomong kayak gitu. Anaknya juga akan berpikir, gak perlu juga dia pokoknya kamu harus nurut sama Mama. Mama itu feelingnya kuat, Mama udah ngomong ke gurunya Mama udah ngomong ke gurunya Mama. Semuanya feelingnya kuat, ini doktrin. Doktrin diperlukan, tetapi logika juga harus diasah. Karena kita adalah umat dari agama yang cerdas.
bukan agama doktrin aja. Biasakan musyawarah. Wasyawirhum fil bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan mereka. Jadi biasakan di rumah ngobrol sama anak. Kenapa kak? Kenapa kamu mau sama dia? Apa yang kakak lihat dari dia? Mama tahu perasaan itu nggak bisa dibuat-buat, nggak bisa dikendalikan. Syai'un la yumlak kata ulama. Sesuatu yang nggak bisa dikendalikan. Tapi boleh nggak kakak pakai sedikit logika? Mama punya pengalaman begini. Mama nggak harus benar ya, tapi berbagi pengalaman aja sebagai orang tua. Kan bisa ngomong. Tapi kan ada ustadz tipe orang tua yang nggak bisa ngomong. Kan nggak semua orang tua itu jago diskusi dan bicara ya. Kadang-kadang nggak bisa ngomong tapi dia kayak punya rasa yang kuat gitu. Ada yang kayak gitu. Ya udah dibantu. Sebetulnya ngomong itu nggak harus baik. Yang penting dia bisa, ya namanya kita ngomong sehari-hari kan bisa kan? Ya berarti bisa juga menyampaikan apa yang menjadi keluh kesah kita, kekhawatiran kita. Nggak harus sebaik seseorang yang jadi public speaking. Maka siapa tadi? Mbak Siska, apapun hasil dari pernikahan itu, ketika dia memilih menikah dengan orang yang dia cintai, maka sebetulnya itu alasan dia memilih itu nggak salah. Tinggal nanti dia jangan memilih dengan alasan satu-satunya cuma cinta. Kan cinta cuma salah satu alasan, salah satu pertimbangan. Nanti ada agama, ada tanggung jawab, ada akhlak, banyak kan selain cinta. Tapi cinta bisa menjadi salah satu alasan yang kuat. Cuman jangan satu-satunya sampai membuat kita buta dengan pertimbangan-pertimbangan lain. Kan agak kurang fair juga. Kemudian apa hal yang tidak sesuai syariat yang membuat orang tua boleh menghalangi anaknya menikah? Salah satunya adalah menikah dengan seorang pendosa yang belum bertobat dari dosanya. Kalau pendosa yang sudah bertobat, semua kita pendosa. Tapi yang belum bertobat, apalagi dosa besar, seorang pezina, seorang pemabuk di sini sekarang sampai ke level drugs. Seorang pejudi, apalagi sekarang udah judi online. Banyak banget rumah tangga yang rusak gara-gara judi online. Orang tua boleh menghalangi pernikahan dengan ahli maksiat seperti ini. Dosa besar dan dia belum bertaubat. Kalau dia sudah bertaubat, kata Nabi, orang yang bertaubat dari dosa seperti tidak berbuat dosa. Jadi gak apa-apa. Yang kedua, masalah akidah. Ini dalam agama kita masuk ke dalam urusan prinsip. Segimanapun kita cinta, segimanapun orangnya baik, kan orang yang non muslim juga banyak yang baik kan? Secara akhlak ya banyak yang baik. Dan saya punya banyak teman non muslim. Saya punya teman di Jepang, saya punya teman di Korea. Perhatian banget, sering banget ngirim saya hadiah. Laki-laki semua sih. Sebelum di Jepang, di Korea, di beberapa negara saya punya teman, termasuk di Afrika. Dulu teman masih kuliah. Jadi artinya mereka juga baik-baik kok. Walaupun mereka beda akidah dengan kita. Tapi ini bukan tentang dia baik atau enggak, layak atau enggak, mampu atau enggak. Tapi tentang akhirat kita, selamat atau enggak. Karena masalah akidah bukan cuma masalah dunia, tapi masalah akhirat. Lalu akhirat anak-anak kita, gimana nanti anak-anak kita? Kalau dia punya ayah yang belum beriman kepada Allah. Kalau dia punya ibu yang tidak beriman kepada Allah, bagaimana dia akan dididik? Kan ini pertimbangan-pertimbangan prinsipnya. Tapi masih bisa diikhtiarkan kok, bujuk dia. Kan gak boleh ada paksaan dalam agama ya. Bujuk dia, tunjukkan akhlak terbaik kita kepada dia. Sabar menunggu dia dapat hidayah kalau memang cinta banget. Ya, tapi kalau belum, tetap itu hal yang prinsip dalam Islam gak boleh kita langgar. Sekurang-kurangnya dua itu diantara banyak alasan ya. Pertama ahli maksiat dan yang kedua adalah belum memahami akidah atau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.